Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kami akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah metodologi studi Islam, yakni tentang Islam dalam kajian kesarjanaan, khususnya Islam normatif dan historis. Yang akan membahas materi ini adalah kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya, Pina Sopiana. Pembahasan pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama, pengertian. Pasti akan timbul pertanyaan, apa pengertian Islam normatif dan historis? Kemudian yang kedua, yakni ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup Islam normatif dan historis? Kemudian yang ketiga, titik temu. Di manakah titik temu antara Islam normatif dan historis? Dan yang keempat, keterkaitan, yakni bagaimana keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi, Islam normatif merupakan pengumpulan sumber-sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat absolut atau mutlak dan murni, itu berasal dari firman Allah tanpa ada campur tangan manusia atau kombinasi dari aspek-aspek kemanusiaan. Sebagai contoh, yaitu diturunkannya ayat Al-Quran yang merupakan aspek normatif agama Islam yang kedudukannya absolut, sehingga segala sesuatu yang diterangkan di dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang pasti. Atau secara sederhananya, Islam normatif dijadikan sebagai pedoman dalam beragama. Contohnya dalam beribadah, bermuamalah, dan sebagainya. Kemudian Islam historis merupakan Islam yang dipahami dan dipraktekkan oleh kaum muslimin dari masa Nabi Muhammad sampai dengan sekarang. Islam historis merupakan unsur kebudayaan hasil pemikiran manusia berdasarkan pandangan dan pemahamannya terhadap teks, seperti nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian pada tahap ini akan mempengaruhi sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Sederhananya, Islam historis adalah Islam yang telah berdialog dengan lokalitas budaya setempat. Kemudian pembahasan yang kedua, yakni mengenai ruang lingkup dari Islam normatif dan historisitas. Yang pertama, ruang lingkup Islam normatif. Jadi Islam normatif itu memiliki ruang lingkup pembahasan yang diantaranya yang pertama, yakni tafsir. Seperti yang kita ketahui bahwa tafsir merupakan ilmu yang berfungsi untuk mengetahui kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengetahui maknanya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, yakni hadis. Menurut jumhur ulama, hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, baik dilakukan sewaktu-waktu saja maupun sering dan banyak diikuti serta diamalkan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga, teologi, yakni ilmu tentang Tuhan, baik yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, yaitu sifat wajib ada padanya maupun sifat-sifat mustahil yang ada padanya. Kemudian di dalam Islam historis, ruang lingkup pembahasannya antara lain yang pertama yaitu antropologi. Jadi antropologi merupakan upaya memahami agama dengan cara mengamati bentuk praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, sosiologi agama, yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan meneliti ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Ketiga, psikologi agama,
yakni ilmu yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dengan mengkaji seberapa besar pengaruh keyakinannya terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai titik temu antara Islam normativitas dengan historisitas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pina Sopiana. Titik temu antara Islam normatif dan historis menurut Huzaimah Batubara memiliki sebuah negasi atau perbedaan yang saling bertolak belakang sebagai berikut. Islam normatif bersifatkan eksklusif. Bersifat eksklusif di sini yakni adanya pandangan bahwa Islamlah yang paling benar. Kemudian yang kedua, bersudut pandang pada institusi keagamaan. Yang ketiga, objek kajian Islam normatif berfokus pada tafsir, hadis, dan teologis. Yang keempat, Islam normatif bermanfaat untuk mengawetkan ajaran agama dan sebagai pembentuk karakter pemeluknya. Kelima, Islam normatif bercorakan literalis yakni sebagai bacaan, tekstualis yakni dalam bentuk tulisan, absolutulis yakni yang tak bisa diubah, murni dan mutlak ajarannya. Kemudian skriptualis yakni bersifat menjelaskan. Sedangkan Islam historis yakni pertama bersifat inklusif. Bersifat inklusif di sini sebuah pandangan yang mengajarkan tentang sikap terbuka dalam beragama. Sikap terbuka ini akan berdampak pada relasi sosial yang bersifat sehat rohani dan harmonis dalam sesama warga masyarakat. Sifat inklusif ini juga mengajarkan untuk saling toleransi dalam beragama. Kemudian yang kedua, Islam historis bersudut pandang pada institusi sosial kemasyarakatan, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan, budaya, dan lainnya. Ketiga, objek kajian berfokus pada antropologi, sosiologi, dan psikologi, karena Islam historis tak lepas dari perilaku masyarakat dan keadaan sosial masyarakat tersebut. Keempat, Islam historis memiliki manfaat untuk mengkomunikasikan ajaran dengan keadaan real yang ada. Kelima, objeknya bercorakan pada reduksionis dan konteksional. Reduksionisme religius pada umumnya mencoba untuk menjelaskan agama dengan cara meleburkannya bersama penyebab pandangan non-religius tertentu. Contoh reduksionisme sebagai berikut: bahwa agama dapat direduksi menjadi konsep permasalahan tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Agama pada dasarnya merupakan sebuah usaha primitif dalam mengendalikan lingkungan kita, dan agama itu adalah cara untuk menjelaskan keberadaan fisik dunia. Dapat disimpulkan bahwa antara Islam normatif dan historis memiliki keterkaitan yang selaras meskipun terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Perbedaan-perbedaan ini akan harmonis apabila kedua pendekatan ini memiliki rasa saling menerima. Kemudian, kaitan antara normativitas dan historisitas dalam kajian keislaman dapat membentuk hubungan komunikasi dua arah dan ketegangan. Antara normativitas dan historisitas dapat diibaratkan sebagai sebuah uang koin yang memiliki gambar yang berbeda di kedua sisinya dalam satu badan dan tak dapat dipisahkan. Akan tetapi, perbedaannya terlihat jelas dan terjalin sedemikian rupa sehingga menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh. Setiap pendekatan, baik itu normativitas, historisitas, dan lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Akan tetapi, setiap pendekatan tak akan mampu berdiri sendiri. Masing-masing pendekatan haruslah berinteraksi dan berinterkomunikasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan dan menjadikan hasil terbaik.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.